Jadi ini adalah Poco X6 Pro 5G yang akan kita pakai seharian sambil jawabin pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sarkas. Kenapa produknya cuma 5 menit, SOT baterainya berapa, dan pertanyaan-pertanyaan kejam lainnya. Salah satunya dibayar sama Poco ya, kok bilangnya Genshin Impact 30 menit suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Di video kali ini saya nggak akan bahas ulang ya tentang desain, gaming test, spesifikasi atau detail-detail lainnya karena udah kita bikin unboxing, gaming test dan juga video reviewnya. Kalau kalian belum nonton berarti kalian belum subscribe channel DK Edisi. Jadi subscribe dulu boleh lah. Video ini lebih ke real use review sambil jawabin pertanyaan di kolom komentar yang udah kalian ketik kemarin. Kalau kalian suka konsep kayak gini, like atau tulis aja di kolom komentar biar saya tuh semangat kontennya. Jadi sekarang saya record pakai si Poco X6 Pro, resolusi 4K 30 fps dan saya bakal pakai si Poco X6 Pro ini seharian. Karena kemarin di video unboxing sama video test gamingnya banyak yang nanya, "Bang, kalau digunakan seharian enak gak? Baterainya kayak apa?" Karena punya saya kok saya pakai cepet banget, SOT-nya cuma dapat 4 jam. Daripada cuman menduga-duga, langsung kita coba aja. Pertama langsung aja kita jawab, bukan pertanyaan sih ini ya, pernyataan tes Yuzu dong. Lupa MediaTek, gak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Jadi kita tes pakai emulator Yuzu dengan gamenya itu Naruto Shippuden 4, resolusinya ada di native X1 yang berarti resolusinya itu 720p. Aman gak aman sih dari resolusi ini? Kadang kalau framenya terlalu padat, dia itu agak patah-patah, drop FPS. Kalau untuk average FPS-nya di 28, kalau pas drop bisa drop banget sampai di 15-an FPS. Kalau dibilang kuat ya so-so sih, gak selalu lancar, sering drop FPS. Emulator kayak gini emang tergantung Yuzunya ya, karena sebenarnya dia nggak dioptimize untuk Android. Androidnya dipaksa untuk menjadi OS konsol Nintendo Switch walaupun chipset juga berpengaruh. Selain Naruto Shippuden 4, kita juga tes emulator Yuzu dengan game-game lain. Di game kedua kita coba Prince of Persia. Di sini sih sebenarnya relatif aman dengan average FPS itu 59, tapi ada satu fluktuatif yang anjlok banget. Game kedua kita coba di Super Mario. Super Mario juga aman-aman aja dengan average FPS dia dapat itu 50, tapi kalau nge-gamenya udah lumayan lama dia drop walaupun dropnya masih oke ya. Wah, tapi ini kalau diperhatikan kenapa PerfDog-nya cuma selalu 3 menit ya? Under 5 menit lah. Padahal kan kalau ngetes itu ya main game nggak mungkin 3-5 menit. Bener sih, tapi PerfDog itu emang karena dia terlalu monopoli. Nggak ada apps lain yang bisa atau nggak ada developer yang mau buat aplikasi kayak PerfDog. Yang jatuhnya dia terlalu memonopoli log file data kayak gini. Karena dia monopoli, nggak ada saingannya, ya harganya itu mahal. Untuk teks log file data selama 120 menit atau 2 jam aja itu $99 per tahun. Kalau 3000 menit itu $1.500. Bayangin kalau misalkan saya harus nge-log file satu game itu 1 jam. Udah habis untuk game itu aja. Untuk HP lain yang saya review gak kedapetan lagi. Segitu mahalnya. Awalnya sih kita dikasih akun jurnalis sama PerfDog, itu satu akunnya 1000 menit tapi udah habis dan saya belum perpanjang lagi, lebih tepatnya belum dikasih perpanjang lagi sama PerfDog-nya. Jadi ya kita pakainya gratisan dulu, yang satu email kalau untuk gratisan itu cuma 15 menit aja bisanya. Bayangin 15 menit kita bagi untuk satu HP dengan beberapa game. Jadi kita biasanya ngakalinya itu dengan main game dulu tanpa PerfDog sekitar 25-30 menit. Nah di menit-menit akhir dimana HP-nya udah mulai throttle, udah mulai anget, baru kita PerfDog selama sekitar 3-5 menit. Karena untuk menghemat durasi yang diberikan sama PerfDog-nya tadi. Wah, tapi ini kelihatan banget di endorse atau dibayar sama Poco nih, karena bilang suhu Genshin setengah jam di bawah 40 derajat Celcius. Sebenarnya kalau dibayar enggak juga sih. Dibayar enggak, tapi saya dikasih early access. Jadi dipinjemin sebelum HP-nya launching. Makanya saya bisa upload sebelum launching. Dan ngomongin suhu, sebenarnya ini tergantung ambience ya. Kemarin itu saya tes Genshin Impact graphic lowest di ruangan ber-AC. Tapi temperatur ruangannya itu sekitar 27-28 derajat Celcius. Temperatur ruangannya ya, bukan AC-nya. Tapi biar kalian puas, ya udahlah ya, kita tes ulang lagi dan sekarang AC-nya saya matikan dan grafiknya saya naikkan di medium. Dan sekarang kita coba naikin lah ya settingannya. Jadi settingannya itu di medium dengan 60 fps-nya aktif dan current performance load-nya udah overclock nih. Medium aja dia udah ngos-ngosan.
Katanya ya bakalan overheat kalau di medium. Jadi saran saya sih sebenarnya di low sih. Tapi karena bisa beda suhu temperaturnya, jadi kita coba naikin ke medium. Karena kan RAM-nya juga udah 12, Antutunya di atas 1 juta ya. Oke, kita coba mainin dulu sekitar setengah jam lebih lah. Ya udah, jam berapa nih? Jam 15.57, 3 menit lagi setengah jam. Karena tadi saya mulai itu 15.30, jadi jam 4 itu setengah jam. Ini kalau saya pegang sih ini tanpa casing, tanpa cooling ya. Dan grafiknya pun medium. Boostnya juga aktif. Belum ada tanda-tanda hangat sih. AC udah saya matiin. Mungkin yang punya Poco dan suka main Genshin Impact bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau digunakan untuk main setengah jam lebih, itu apakah suhunya relatif panas? Karena kalau saya pegang nggak terlalu, bagian sini sama bagian belakang sini memang anget tapi nggak panas gitu, nggak sampai yang ngeganggu gitu. Nah ini kalau kita lihat suhunya itu tetap kayak di tes kemarin, walaupun grafiknya udah saya naikin di medium ya, 38,2 tuh yang deket kamera. Paling panasnya di sini masih di bawah 40 dan ruangannya juga nggak berasik. Terus kalau bagian belakang paling panas tetap ini naik nih 39, kalau kemarin kan 38 ya, tapi masih di bawah 40 tuh 39,3. Dan hasilnya tetap di bawah 40 derajat Celcius. Tapi untuk memuaskan hasrat kalian, saya tes lagi yang menurut saya lebih berat. Karena biasanya HP-HP flagship kalau kita record 4K itu kan kalau setengah jam lebih biasanya overheat ya. Jadi saya coba juga si Poco X6 Pro 5G ini record 4K 30 fps selama setengah jam lebih. Dan hasilnya juga tetap di bawah 40 derajat Celcius. Emang di bidang review ini saya mulai tahun 2018 sampai sekarang 2023 ya serba salah sih. Kalau misalkan saya bilang jujur apa adanya, banyak produk itu yang saya komplain. Bakalan banyak yang komen, wah ini basarnya produk ini nih terlalu menjatuhkan. Kalau nggak suka jangan kayak gitu. Gitulah. Tapi giliran saya suka sama produknya, saya dibilang itu, wah ini pasti di endorse, dibayar. Kan serba salah. Tapi biasanya karena saya udah lumayan lama di bidang YouTube, jadi saya nggak ambil pusing. Biasanya kalau kayak gitu ya ada sakit hatinya, tapi saya tinggal nge-gym aja. Dan sekarang saya mau berangkat nge-gym sama Mara Design. Ya, masih ada jalannya mas? Masih ada, cuman nggak pernah upload. Dan kita bakal mungkin ya foto-foto lowlight di sana, sama kita lihat cuci mata lah. Dan kalau lowlight ya karakternya kayak gini nih, masih noise kalau misalkan lowlightnya keterlaluan. Wah, ini di resolusi 1080p 60 fps. Tapi kalau digunakan untuk jalan di kondisi low light dia nggak terlalu jitter sih. Karena biasanya HP harga segini tuh kalau malam jalan ada kayak jitter-jitternya. Ini nggak terlalu. Sebenarnya saya mau bikin a day in my life with Poco X6 Pro 5G gitu ya. Cuman ya kehidupan saya itu flat-flat aja. Bangun tidur, bikin script, research, ngedit, terus syuting, tidur lagi. Udah kayak gitu aja. Jadi tidak ada hal menarik. Paling keluar itu juga. Dan yang kemarin tanya, kamera. dan yang kemarin tanya Bahkan SOT-nya meeting dapat pun, berapa? Karena saya di Malang, biasanya meetingnya juga online. Di rumah. Banget ya. 2 jam 38 menit, tapi pemakaian saya ini ekstrim banget. Jadi saya coba 4K 30 menit, main Genshin Impact-nya juga highest 33 menit, car X-Street-nya 24 menit, game Yuzu-nya juga lama. Jadi kalau kalian dapat SOT berapa ya dengan pemakaian yang normal aja? Coba deh tulis di kolom komentar. Tapi sebenarnya saya sendiri pun juga penasaran ya, kenapa di Genshin Impact dia nggak tembus 40 derajat Celcius? Karena HP lain biasanya itu tembus di 40 derajat Celcius. Apalagi si Poco X6 ini nggak menggembar-gemborkan tentang vapor chambernya. Jadi besoknya saya tes ulang, ini lebih ekstrim. Saya tes di outdoor, bukan di ruangan yang temperaturnya jelas lebih panas. Dan grafiknya saya naikin ke highest, mentok rata kanan. Setengah jam saya main lancar-lancar aja, tapi maaf ya ini nggak saya puff dog ya. Ingat, hemat durasi puff dognya tadi. Highest kalau terlalu padat frame-nya dia memang agak lag sih. Cuman kayak sekali dua kali aja drop FPS-nya pas fight sama monster yang bener-bener banyak dan ultinya memadati frame. Hanya itu pun cuma sekali dua kali pas saya main. Dan setelah setengah jam lebih main, akhirnya ada titik terpanas yang itu pun kayak kecil aja, titik aja itu di 40 derajat Celcius di bagian belakang deket kamera. Kalau di bagian depan dia masih under 40 derajat Celcius, 39 derajat Celcius. Akhirnya ya puas saya.
Terus saya baca-baca di kolom komentar juga ada yang tanya, Bang kalau dibandingin sama Gcam kamera bawaannya bagus mana? Karena saya juga penasaran, jadi ya langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita coba ini pakai aplikasi bawaan ya. Set satu kali, ini ultra widenya. Wah animasinya bagus di Gcam sih. Jadi kalau pakai Gcam lebih smooth aja. Tadi mana Gcamnya? Nah ini Gcam ini satu kali. Kalau Gcam, bentar. Set, terus ini 2 tuh ya. Majunya lebih bagus. Cuman kalau saya pencet yang 0,6, 1,1 ini nggak bisa dia. Jadi bisanya cuman tuh, saya nggak bisa nih pencet-pencet nih. Terus kalau portrait, kita coba portrait ya. Portraitnya 1,5 kali, portraitnya kayak gini. Dan kalau pakai foto biasa, portraitnya, wah malah nggak ada ganti lensa ya. Nah hasilnya bagus mana? Ini video kalau saya pakai Gcam ya, kayak gini videonya, exposure-nya patah-patah ya. Jadi kalau misalkan perpindahan dari area ini kan terang, terus kita agak ke gelap, itu kelihatan banget tap gitu exposure-nya. Kayaknya bagusan aplikasi bawaan deh, coba kita lihat ya bawaannya. Nah kalau ini aplikasi bawaan, coba kita lihat tuh lebih smooth ya, jadi nggak ada kayak exposure naik turun ketika pakai aplikasi bawaan. Jadi kalau pertanyaannya bagusan Gcam atau bagus aplikasi bawaan kameranya si Poco X6 Pro, menurut saya bagus aplikasi bawaannya ya. Tuh, lebih smooth. Wah, apalagi selfie videonya saya suka banget sih. Keren. Sarkas-sarkasnya netizen itu kadang emang agak ngeselin ya. Kayak gini contohnya nih. Tes export CapCut 4K aja bang. Lupa. Kan nggak support. Jadi kita coba untuk export 4K. Emang beneran nggak support ya? Kita coba lihat deh, ini masih compressing. Wow iya guys, ternyata pilihan export 4K nya nggak bisa ya. Saya nggak pernah ngedit CapCut di Poco sih. Ini kenapa nggak bisanya, karena Poconya atau karena MediaTek-nya? Coba yang udah pernah ngedit CapCut di Poco atau di MediaTek, tulis di kolom komentar ya. Ini nggak bisanya karena dianya kenapa? Karena biasanya saya ngedit di HP flagship bisa, ini nggak bisa ya. Oke lah, jadi itu tadi adalah real use pemakaian saya dari Poco X6 Pro 5G yang saya coba dengan sesuai marketnya dia. Jadi kebanyakan karena Poco X6 Pro 5G ini lebih mengutamakan performa, jadi saya tes gamingnya itu lumayan banyak di hari itu dengan Yuzu emulator lagi ya. Jadi saya coba gaming, editing, rendering CapCut, video untuk SOT dapat 5 jam lebih dengan sisa 17% dan game Yuzu aman kok, nggak force close seperti yang kalian bilang di kolom komentar. Cuman emang kadang patah-patah di game Naruto. Kalau game lain nggak terlalu patah kayak Naruto Shippuden 4. Oh ya, satu lagi, kemarin ada yang tanya kenapa nggak dicoba main Car X Street. Ya, kalau Car X Street sih ini game yang emang berat ya. Dan ketika saya coba main, kayak saya tuh pengen ngelempar HP-nya gitu karena gak kuat. Kalau suhu udah saya coba di skenario ekstrim, outdoor, highest, Genshin Impact 30 menit lebih. Dan suhunya juga masih relatif aman loh. Walaupun 40 derajat tapi nggak 40 derajat Celcius lebih. Untuk HP yang nggak jualan selling point vapor chamber di websitenya, menurut saya sih masih oke di harga 4.999. Tapi mengenai suhu ini mungkin teman-teman lain bisa tulis juga di kolom komentar, tapi pastikan warnanya black yang sama ya, bukan yang leather. Karena yang leather itu ya logikanya yang leather itu kan dibalut lapisan lagi ya, dimana heat dissipation-nya nggak lebih baik ketimbang yang nggak dilapisi. Jadi kalau kalian pakai cooling pun yang warna leather itu kan ya anginnya itu sulit untuk didistribusikan karena jatuhnya casingnya itu tertutupan sama leather. Tapi saya pengen tahu deh, penasaran. Jadi kalau kalian udah punya Poco X6 Pro 5G, gimana pendapat kalian yang udah pegang? Coba tulis di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.